Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Islam Kroya kelas 8, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap belajar bersama Ibu Sri Rahayu Waskitaning STP dalam pelajaran matematika kelas 8. Materi hari ini adalah tentang sistem koordinat. Baik ya, kita mulakan pelajaran hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita awali dengan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada sistem koordinat Kartesius. Apa itu sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius dipergunakan untuk menuliskan ya letak suatu benda, suatu titik ya dalam bidang Kartesius. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari sumbu mendatar disebut sumbu X dan sumbu tegak disebut sumbu Y. Titik pusat sumbu adalah pertemuan sumbu X dengan sumbu Y. Koordinatnya adalah 0,0. Nah, penulisan koordinat Kartesius di dalam tanda kurung ditulis dulu ya koordinat X-nya, kemudian koordinat terhadap sumbu Y. Untuk lebih jelasnya langsung ke halaman berikutnya. Kita pelajari ya, di sini ada sumbu X. Nah, seperti inilah ya koordinat Kartesius ya. Yang mendatar ini disebut sumbu X. Nah, di ujung-ujungnya ada sinar. Nah, sinar itu menunjukkan bahwa ini garis ini terus bisa diperpanjang ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini sumbu X yang mendatar. Yang tegak ini disebut sumbu Y. Ya, sumbu Y yang tegak ini sama ujung-ujungnya ada sinarnya, itu menunjukkan ini bisa diperpanjang. Ya. Nah, di sini ada perpotongan. Perpotongannya itu koordinatnya adalah sumbu X-nya adalah 0. Nah, jadi dari sini posisi X adalah 0. Nah, ke kanan ini nilai X-nya positif. Ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk memudahkan, maka dalam menggambar koordinat Kartesius kita menggunakan kertas berpetak ya, ini kertas yang kotak-kotak. Ya, kita lanjutkan dari 0 ke sebelah kiri ini bernilai negatif. Setelah 0 ke sebelah kiri adalah nilainya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, dari 0 ini ke atas, ini menunjukkan nilai Y. Nah, sumbu Y yang di atas 0 ini bernilai positif. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan sumbu Y yang ke bawah ini bernilai negatif. Dari 0, kemudian menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke ya, kalian pasti bisa mengikuti materi ini. Jadi kalian setelah ini nanti harus bisa menggambar ya sistem koordinat Kartesius ya. Kalian gunakan kertas berpetak ya, kalian buat sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian
Di sini ada titik-titik. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita berusaha untuk menentukan berapakah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu yang mendatar ini. Nah, kita hitung ke bawah ya, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, dari gambar 1.2 dapat ditulis posisi titik-titik yaitu yang pertama, titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X ya. Ini jaraknya adalah 6 satuan. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, berarti kita tarik ke sebelah kiri ya. Berapa jaraknya? Kita hitung 1, 2. Nah, jadi titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Jelas ya? Berarti kalau titik B berapa jaraknya terhadap sumbu X? Nah, tinggal kita tarik garis ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berjarak 5 satuan. Titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang jarak titik B terhadap sumbu Y berapa? Nah, tinggal kita tarik ke arah sumbu Y. Nah, di sini berarti ke kiri ya. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kalau titik C berapa jaraknya terhadap sumbu X? Mari kita hitung. Ya. Berarti kita tarik ke bawah. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Sekarang jarak titik C terhadap sumbu Y. Nah, berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti 3. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Nah, kalau titik D berapa jaraknya terhadap sumbu X? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. Jarak titik D terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nah, selanjutnya coba kalian praktekkan ya. Kalian hitung jarak titik E, titik F, titik G, titik H terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, kalau jawaban kalian sudah sesuai dengan apa yang tertulis di sini, berarti kalian sudah bisa memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke? Baik ya, kita lanjutkan anak-anakku yang hebat. Materi berikutnya, yaitu penulisan koordinat. Nah, tadi kita sudah menghitung jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, penulisan koordinat, nah ini diawali dengan tanda kurung, diakhiri dengan tanda kurung, ya, tanda kurung dan tanda kurung. Nah, yang di depan adalah X-nya. X-nya itu nih angka yang ada di sini ya. Nah, X-nya kita tarik ke bawah, seret. Nih, 2 ya. Terus tarik ke sumbu Y. Nah, angka 6. Jadi A koordinatnya adalah 2,6. Ya, ini 2,6. Jadi pertama tarik ke sumbu X. Ya, ulangi. Tarik ke sumbu X, berikutnya tarik ke sumbu Y. Ya, tarik ke sumbu X 2. Tarik ke sumbu Y 6. Berarti koordinatnya 2,6. Jangan lupa di dalam tanda kurung. Sekarang B. Berapakah koordinat B?
tarik ke sumbu X. Nah, berapa di sini? 5. Ya, kalian tulis 5, nah, lanjut tarik ke sumbu Y. Ya, tarik ke sumbu Y. Sini, ke kiri. Berapa di sini? 5. 5,5 dalam kurung. Ya. Lanjut. Titik C. Koordinatnya berapa? Tarik ke sumbu X. Nah, di sini berapa? Negatif 4. Lanjut. Tarik ke sumbu Y. Nah, koordinatnya adalah 3. Jadi, negatif 4,3 dalam kurung. Lanjut. Yang D. Berapa koordinatnya? Tarik ke bawah. Ya. Negatif 5. Tarik ke samping. Ya. Ke samping berapa ini? 6. Jadi negatif 5,6. Nah, sekarang kalau yang E. Nah, E yang di bawah nih. Tarik ke atas. Tarik ke atas ya. Sumbu X-nya di atas. Berapa ini? Negatif 3. Terus tarik ke kanan. Karena sumbu Y-nya sebelah kanan. Berapa ini? Negatif 3. Jadi koordinatnya negatif 3, negatif 3. Nah, coba kalian praktekkan ya. Tuliskan koordinat F. Apakah kalian menemukan nilai negatif 5 dan negatif 6? Ya. Kemudian G dan H juga coba kalian praktekkan ya. Apakah bisa menentukan koordinatnya? Kalau sudah berarti kalian hebat ya, bisa mengikuti materi yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian ya, di sini ada tabel 1.2 jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini soalnya mudah ya. Nah, sekarang kita lihat soal pertama. Jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik-titik berjarak sama terhadap sumbu X karena titik-titik tersebut berjarak 6 satuan ke sumbu X. Nah, untuk menjawab ini sudah ada contohnya ya. Yang sama jaraknya terhadap sumbu X adalah sama-sama 6 satuan adalah titik A, titik D. Nah, kalian tinggal mengisi 2 titik lagi yang sama-sama berjarak 6 satuan. Nah, cara mengerjakannya kalian lihat di sini nah, di sini ya, yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini ya, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Titik A. Selanjutnya titik D. Terus titik mana lagi yang berjarak 6 satuan? Nah, titik B. Bukan ya. Ini cuman berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Titik C bukan, cuman berjarak 1, 2, 3. Apakah titik E? Titik E berjarak berapa? 1, 2, 3. Berjarak 3. Bukan. Apakah titik F? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya betul titik F. Terus titik apa lagi? Apakah G? Coba kita lihat. G berjarak berapa? 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan. Berarti bukan. Apakah H? Coba kita lihat. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya betul. H. Jadi yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu X adalah titik A, D, F, dan H. Nah, seperti itu ya. Sekarang nomor 2, titik-titik berjarak tidak sama terhadap sumbu X karena titik-titik tersebut mempunyai jarak yang berbeda
baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Titik A, B, C, dan G. Kita lihat di sini. Titik A, B, C, dan G. Ini semuanya jaraknya berbeda-beda semua terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, lanjut. Nomor 3. Titik-titik berjarak sama terhadap sumbu Y. Karena titik-titik tersebut berjarak 5 satuan ke sumbu X. Adalah, nah ini ada 4 jawabannya yang harus diisi. Kita lihat, jaraknya sama terhadap sumbu Y, ya. Jaraknya sama terhadap sumbu Y. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Ya, kita lihat di sini ya, sumbu X yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu X adalah, nah kita coba titik B berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5. Terus berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, mana lagi yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y? Ini ya. Titik D. Terus titik apa lagi? Titik F. Nih ya. 5 satuan terhadap sumbu Y. Terus titik apa lagi? Titik G. Nah, tuh ya. Walaupun di sini terhadap sumbu X-nya berbeda-beda ya. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Di sini titik D 6, titik F 6 juga sama. Titik G 4 ya. Tapi di sini jarak terhadap sumbu Y-nya sama, yaitu 5 satuan. Ya, jadi di sini titik-titik berjarak sama terhadap sumbu Y. Karena titik-titik tersebut berjarak 5 satuan ke sumbu X. Coba kita lihat lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalian coba nanti kerjakan. Ini ya, ada, berarti ini sudah dijawab. Yang ini juga nomor 3 sudah. Nomor 5, 6, 7, dan 8 ya. Kalian bisa kerjakan. Ini lebih mudah lagi ya. 5, 6, 7, dan 8. Demikian. Lanjut. Tuliskan jawaban Anda di buku tulis beserta rangkuman materi hari ini.
Kirimkan foto rangkuman dan jawaban Anda via WA ke 082318036103. Demikian materi hari ini, kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.